harus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo. Oh oh oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu bagaimana tata cara bersuci dari hadas dan najis. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi pembelajaran yang kemarin. Yang kemarin itu kan hanya mengenal alat-alat saja untuk bersuci, sedangkan sekarang bagaimana tata cara bersuci dari najis dan hadas. Nah, kan kemarin kita hanya mengenal apa itu bersuci, sedangkan sekarang kita sebelum mengetahui bagaimana tata cara bersuci dari najis dan hadas, saya akan memaparkan sedikit apa itu pengertian najis. Najis adalah secara bahasa sesuatu yang menjijikkan atau benda yang kotor di mata manusia. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan ataupun dipaparkan bahwasanya najis itu kayak kotoran ayam, kotoran hewan, dan sebagainya. Adapun menurut istilah fikih, najis merupakan kotoran yang wajib untuk menghilangkan dan mensucikannya dengan tata cara yang telah ditentukan. Selanjutnya, dasar-dasar hukum bersuci. Yang pertama yaitu terdapat pada surat Quran surat Al-Mudassir ayat 4 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wathiyabaka fatahhir, yang artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Adapun yang kedua yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 125 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Antahhira baiti lit-taifina wal-'akifina wal-ruk'is sujud, yang artinya bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Dan selanjutnya yaitu macam-macam najis. Yang pertama yaitu najis muhaffafah. Di sini najis muhaffafah adalah najis yang ringan. Najis yang ringan di sini seperti halnya air kencing bayi yang masih hanya meminum air susu ibunya tanpa memakan kecuali ASI ibunya. Yang kedua yaitu najis mutawasito, di mana najis mutawasito di sini najis sedang. Najis sedang di sini tidak berat dan tidak ringan. Jika najis muhaffafah di sini ringan dan mughalladah ini berat, adapun najis mutawasito ini sedang, seperti halnya kotoran ayam, kotoran manusia, dan sebagainya. Yang ketiga, najis mughalladah. Najis mughalladah di sini najis yang berat, di mana seperti halnya contohnya najis anjing. Nah, selanjutnya najis berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya di sini yaitu ada dua. Yang pertama najis ainiyah, yang kedua najis hukmiyah. Najis ainiyah di sini merupakan najis yang tampak. Adapun yang najis hukmiyah di sini tidak nampak. Nah, selanjutnya macam-macam najis yang dimakfu. Macam-macam najis yang dimakfu di sini adalah merupakan macam-macam yang dimaafkan oleh Allah. Yang pertama adalah
najis yang tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata normal. Maksudnya di sini yaitu sudah tidak kasat mata seperti halnya debu. Debu itu sudah tercampur dengan kotoran yang tidak tampak kotorannya, jadi itu dimakfu. Yang kedua, darahnya jerawat ataupun bintik-bintik. Nah, darahnya jerawat di sini merupakan salah satu macam-macam najis yang dimakfu. Mengapa demikian? Karena darah jerawat di sini sangatlah sedikit. Yang kedua, darah dari binatang yang tidak mengalir darahnya, seperti halnya contohnya nyamuk. Di sini kan darahnya nyamuk di sini jika dimatikan oleh seseorang itu tidak mengalir darahnya, maka darahnya itu dimakfu. Yang keempat yaitu air kencing kelelawar dan manusia yang keluar secara terus-menerus. Yang kelima, darah istihadah yang keluar secara terus-menerus. Yang keenam, najis yang menempel di bekas batu atau benda-benda sejenis yang pernah digunakan untuk istinja. Nah, yang kedelapan yaitu bangkai ulat yang terdapat dalam buah-buahan, di mana bangkai ulat yang terdapat dalam buah-buahan di sini seperti halnya ulat tersebut ada di dalam buah-buahan yang busuk ataupun tidak busuk, dan itu tidak dikatakan najis dan itu dimakfu. Yang kesembilan yaitu alkohol yang digunakan di dalam obat-obatan dan berbagai jenis parfum. Yang kesepuluh, kotoran burung yang berada di tanah lapang jika sulit dihindari. Nah, kemudian ini yang menjadi inti. Yang pertama, tata cara mensucikan najis muhafafah. Kan sudah disebutkan tadi ya bahwasanya najis muhafafah itu ringan. Yang pertama, najis muhafafah ainiyah. Yang pertama, najis terlebih dahulu dibersihkan sehingga rasa, warna, bau, dan rasa tidak dirasakan lagi. Yang kedua, kemudian dipercikkan dengan air yang suci yang mensucikan ke najis tersebut. Yang ketiga, kemudian dikeringkan dengan kain atau benda yang suci. Adapun najis muhafafah hukmiyah di sini yaitu yang pertama, tempat ataupun benda yang terkena najis dilingkari terlebih dahulu untuk memastikan pemercikan air secara tepat. Nah, sebelum kita mensucikan najis tersebut, maka kita harus melingkari terlebih dahulu karena supaya pemercikan air tersebut tepat. Yang kedua, kemudian air yang suci dan mensucikan dipercikan ke tempat atau benda yang terkena najis dan telah dilingkari. Air yang dipercikan harus mengenai seluruh tempat ataupun benda yang terlingkari. Nah, jadi ketika kita itu ingin mensucikan najis, maka air yang dipercikan ke tempat ataupun benda tersebut harus terkena semuanya. Jika tidak terkena, maka kita harus memercikan kembali air tersebut karena najis tersebut tidak dipercikan semuanya airnya. Yang ketiga, air yang dipercikan tidak disyariatkan hingga mengalir. Yang keempat, dikeringkan dengan kain yang suci. Yang selanjutnya yaitu najis mutawasithah ainiyah, di mana najis mutawasithah ainiyah di sini cara mensucikannya yang pertama dibersihkan terlebih dahulu najisnya, baik rasa, jenis, dan rasanya. Yang kedua, kemudian air yang suci dan mensucikan dialirkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Yang ketiga, air yang disiramkan disyariatkan hingga mengalir. Nah, mengapa harus mengalir? Karena di sini najis mutawasithah. Mutawasithah di sini kan najis yang sedang. Nah, yang sedang di sini seperti halnya kotoran ayam. Jika kotoran ayam tersebut ada di tempat, maka air tersebut diusahakan mengalir, bukan hanya pemercikannya saja, karena di sini najis mutawasithah, yaitu najis yang sedang. Yang keempat, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Yang selanjutnya yaitu najis mutawasithah hukmiyah, dan caranya yang pertama, tempat atau benda yang terkena najis dilingkari terlebih dahulu untuk memastikan pemercikan air secara tepat. Yang kedua, kemudian air yang suci dan mensucikan disiramkan hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis yang telah dilingkari. Yang ketiga, dikeringkan dengan kain atau benda yang suci.
Yang selanjutnya najis mughalladah hukmiyah, di mana najis mughalladah hukmiyah di sini adalah najis yang berat, seperti halnya dijilat anjing, digigit anjing, ataupun tersentuh dengan babi. Yang pertama, dibersihkan lebih dulu sifat rasa warna sehingga tidak terlihat lagi benda serta baunya. Yang kedua, menyiramkan air hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis sebanyak 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Yang ketiga, adapun caranya ada 3 dalam pencampuran debu. Nah, di dalam pencampuran debu di sini terserah kalian itu mau memakai yang mana, terserah. Yang pertama itu bisa terlebih dahulu membasuh dengan air, kemudian debunya, kemudian selanjutnya air sebanyak yang sisa yang tadi. Kemudian ada juga yang di tengah-tengah menggunakan debu. Ada juga yang terakhir, di mana yang terakhir itu 6-nya air, yang ketujuhnya itu dicampur dengan debu. Itu semuanya sah-sah saja, tidak ada yang salah. Maka kalian jika menggunakan untuk membersihkan najis mughalladah, tepat-tepat saja jika sudah mencampuri air salah satu dengan debu tersebut untuk menghilangkan najis mughalladah hukmiyah. Yang selanjutnya najis mughalladah ainiyah, yaitu berikan tanda dengan lingkaran tempat atau benda yang terkena najis. Yang kedua, yaitu caranya sama dengan najis mughalladah hukmiyah. Nah, kan sebelumnya kita materi yang sebelumnya itu kita sudah tahu ya manfaat atau hikmah untuk bersuci, yaitu untuk agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tersebut suka kepada orang yang mensucikan dirinya. Nah, selanjutnya kita mengambil hikmah dari bagaimana kita mensucikan diri dari berbagai jenis najis. Nah, adapun salah satu hikmah yang dapat kita ambil yaitu seperti halnya najis mughalladah yang terkena gigitan anjing. Nah, ada seseorang peneliti menyebutkan bahwasanya di dalam air liur anjing tersebut ada penyakit, dan penyakit tersebut harus dihilangkan. Nah, bagaimana cara untuk mencegahnya, yaitu hanya dengan debu tersebut. Maka kita itu sebaiknya jika sudah tergigit anjing ataupun anjing tersebut sudah menjilat kita, ataupun air liurnya tersebut sudah ada pada tubuh kita, sebaiknya kita itu campur dengan debu, karena untuk mensterilkan ataupun menghilangkan bakteri yang sudah ada di badan kita ataupun benda itu dengan cara debu. Nah, maka dengan itu kita sebaiknya mengikuti apa-apa yang telah disyariatkan oleh Islam. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang bagaimana bersuci dari hadas, baik kecil ataupun besar. Sebelum pembelajaran pada kali ini ditutup, marilah kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.